Bingung apa bedanya pembukuan dan pencatatan? Padahal dua hal ini penting banget loh buat urusan pajak. Oke, aku Marsal dan di video kali ini aku akan bahas terkait pembukuan dan pencatatan dalam pajak. Langsung saja kita simak videonya. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Nah, siapa aja yang wajib membuat pembukuan? Yang pertama, wajib pajak badan seperti perusahaan, yayasan, koperasi, dan bentuk badan usaha lainnya. Dan yang kedua, ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran brutonya dalam 1 tahun lebih dari 4.800.000.000 rupiah. Lalu yang wajib membuat pencatatan yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Selanjutnya, kita harus berkenalan dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Jadi, stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang. Stelsel kas adalah suatu metode penghitungan di mana penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai, serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu. Penghitungan pajak penghasilan dalam stelsel kas harus memperhatikan ketiga hal. Yang pertama, semua penjualan harus tetap dicatat. Yang kedua, dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Dan yang terakhir, pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara konsisten. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing harus diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat azas dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Prinsip taat azas adalah prinsip yang konsisten digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Adapun salah satu contoh penerapan prinsip taat azas dalam pembukuan, misalnya dalam stelsel pengakuan penghasilan. Apakah penghasilan yang diakui pada saat dilakukan penerimaan uang secara tunai atau berdasarkan pengakuan penghasilan? Lanjut untuk syarat yang keempat yaitu pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus mendapat izin dari Menteri Keuangan. Yang kelima, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Keenam, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan terkait harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian. Yang ketujuh, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak harus disimpan selama 10 tahun. Adapun syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan. Yang pertama, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha dilakukan selama 5 tahun. Dan yang terakhir, pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah penghasilan bruto yang diterima dan penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Tujuan pembukuan atau pencatatan yaitu untuk mempermudah pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM, serta penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Baik, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. See you next time. Peace.